Nampak ya monitor saya sini. Oke, kita mulai. Teknologi bahasa pemrograman 1 ya. Kita hari ini bahas tentang bahasa pemrograman. Yang minggu lalu kita bahas tentang apa ya, tentang algoritma dan pengenalan pemrograman. Mungkin bisa diulang-ulang atau mungkin bisa bisa dilatih lagi. Semalam kan ada contoh membuat algoritma dari persoalan gitu kan. Jadi kalau yang belum silakan buat lagi, dan nanti ada ya jangan dicoret ya monitor ya. Nanti ada eh, tugas mandiri di share dari grup, mungkin malam ini atau besok pagi, jadi sama ngerjakannya via blog. Oke, ini kita bahas tentang bahasa pemrograman. Jadi pada dasarnya ya komputer itu dia nanti kan namanya juga listrik ya, atau perangkat elektronik. Nanti dia hanya membaca arus ujung-ujungnya gitu. Meskipun nanti dia sebelum membaca arus ada bahasa mesin namanya, atau bahasa rakitan. Nah, nanti ini bahasa rakitan ini atau komputer ini akan mengerti si bahasa mesin ini gitu. Dan bahasa mesin ini lumayan rumit ya. Jadi kita membuat program itu nggak dari bahasa mesin, tapi nanti dengan bahasa pemrograman. Dan bahasa pemrograman ini ya nanti yang akan diterjemahkan oleh compiler atau translator gitu, atau penerjemah ke dalam bahasa mesin. Dan bahasa mesin ini yang dimengerti oleh si komputer gitu. Bagaimana cara kerja bahasa mesin itu? Nah, mungkin nanti bahasa mesin akan kalian pelajari ya di semester selanjutnya, 3 atau selanjutnya. Itu dia, jadi memang benar-benar bahasa mesin. Jadi untuk mencetak huruf A misalnya gitu, huruf A aja itu bisa 1 atau 2 baris kodenya gitu, banyak perintah-perintahnya. Karena kan kalau kita pahami lagi, program itu kan dasarnya set instruksi atau perintah kan. Minggu lalu kesimpulannya atau yang didapat program itu ya set instruksi atau perintah. Jadi dalam bahasa mesin untuk mencetak huruf A aja bisa perintahnya bisa panjang gitu. Nggak nggak bisa sulit lah gitu, rumit. Nanti ketika mempelajari bahasa rakitan atau bahasa rakitan atau bahasa mesin atau bahasa assembly itu sama semua. Nanti kalian lihat bagaimana prinsip kerja si bahasa mesin. Tapi di sini kita membahas tentang bahasa pemrograman. Yang nanti sekali lagi bahasa pemrograman itu yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Nanti kita lihat bagaimana. Dan kompilator ya, itu tadi kompilator yang berfungsi sebagai penerjemah. Nah, ya seperti biasa kalau ada pertanyaan di rancangan kuliah silakan. Sebelum lanjut dan sebelum saya lupa juga, jadi di sini kita lakukan variasi ya tentang perkuliahan kita. Jadi ini juga berguna ya, atau berfungsi atau pengaruh nanti untuk kalian juga, misalnya nanti untuk saling berkomunikasi gitu, dan belajar berbicara gitu di depan audiens gitu, karena penting ini itu kan. Dan ini saya buat seperti ini nggak full ya, artinya nggak semua pertemuan gitu. Jadi nanti di sini gabung ya, antara di sini ada 2 ya, ada 4 bahkan, ada SI, TI yang malam, dan SI TI yang eksekutif gitu kan. Dan saya apa ya, saya inginkan di mata kuliah ini dibuat 4 kelompok gitu. 4 kelompok aja dari semua yang hadir di sini, atau semua yang nggak yang hadir ya, semua yang di mata kuliah ini gitu, dibagi 4 kelompok. Mau berapa itu terserah ya, karena di sini pembahasannya ada 4. Karena di sini saya tengok ada 32 partisipasi, mungkin dibagi 8 8 8 juga bisa, atau nanti misalnya ada yang ingin bertambah silakan.
Jadi hanya 4 kelompok atau 4 materi. Nanti mungkin minggu depan bisa, atau sudah sama saya, sudah bisa diberikan ke saya nama-nama kelompoknya. Jadi untuk menentukan kelompoknya siapa, itu kalian sendiri kan udah mahasiswa ya. Jadi mungkin bisa lah memecahkan seperti itu, masalah-masalah ringan kecil seperti itu. Jadi ada 4 kelompok. Nanti yang minggu depan bisa saya terima. Dan nanti 4 kelompok ini membawa 4 materi ya. Fokusnya ke 4 materi ini. Dan materi ini memang biasanya dan sering gitu sering diterapkan dalam program atau di program dunia nyata memang sering gitu. Jadi untuk nanti pemilihannya siapa kelompok 1, siapa kelompok 2, siapa kelompok 3, siapa kelompok 4 itu nanti ketika nanti sudah saya terima nama-namanya. Jadi ini saya tunjuk ini kelompok 1, ini kelompok 2 gitu. Ada 4 materi yaitu decision atau keputusan atau percabangan menggunakan if. Dan yang kelompok 2 sama tapi dia menggunakan switch ya. Jadi ada 2. Kelompok 3 itu menggunakan atau materi tentang looping atau perulangan. Yang pertama itu menggunakan while. Baru yang ketiga ya, yang keempat looping atau perulangan. Kedua menggunakan for. Nah, jadi apa aja yang disampaikan atau yang dipaparkan itu persentase algoritma ya. Jadi nanti ini juga melatih kawan-kawan bagaimana bisa membuat algoritma yang bagus, yang sesuai, yang efisien gitu kan untuk kedepannya. Jadi misalnya kelompok 1 membawa tentang if ya dan program ya. Jadi program di sini maksudnya program sederhana, nggak harus program, nggak harus program seperti Facebook, nggak harus seperti itu. Yang program sederhana nanti kita tengok bagaimana sih programnya, gambaran programnya nanti kita setelah belajar. Tahunya itu nanti kita setelah mungkin ini pertemuan ini kan berlaku mungkin di pertemuan ke-5 atau ke-6 gitu. Nanti saya setelah beberapa pertemuan pasti nggak langsung. Jadi yang dipresentasekan itu atau yang dipaparkan itu algoritmanya. Jadi nanti ada flowchart dan programnya gitu, dan programnya dan misalnya ini program untuk membagi bilangan ini gitu atau mencari faktor bagaimana gitu kan. Pasti tapi dia harus menggunakan if ya, if, switch, while, for gitu ya, harus menggunakan ini di setiap apanya. Dan dia itu ketentuannya karena di sini banyak ya. Jadi 4 orang itu satu program. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kan mungkin satu kelompok itu kan pasti banyak orangnya, ada 8, ada 9, 10 gitu. Tapi nanti per 4 orang itu satu program. Jadi kalau misalnya dia 8 orang, berarti nanti 2 program gitu kan. Berlaku kelipatan ya. Jadi kalau dia 4 orang 2 program. Jadi kalau misalnya dia 10 kan masih kali 2 ya, berarti masih 2 program dia gitu. Tapi kalau udah 12 misalnya nanti berarti udah 3 program gitu. Dan ini programnya nggak harus apa ya, maksudnya kalau misalnya sama tapi nggak bukan sama, mirip gitu atau sesuai lah atau mirip lah gitu, mirip seirama gitu, mirip tapi nggak 100% sama boleh gitu. Nanti mungkin ada beberapa perbedaannya gitu. Dan slide opsional, artinya nggak diwajibkan menggunakan slide. Jadi nggak harus memperhatikan kalian membuat slide. Yang penting buat algoritmanya, buat programnya nanti dipresentasikan ke kawan-kawan yang lain. Ya, sampai di sini mungkin tentang ini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang nggak setuju mungkin? Pak, saya Ya. ini sih Pak. Ya. Kelompoknya apa nggak Bapak aja yang tentuin? Soalnya kan Pak, takutnya ada nanti yang nggak masuk kelompok ataupun nggak ada yang ikut kerjain kelompok gitu Pak, atau gimana? Nggak apa-apa, itu memang gimana ya, memang gitulah kalau misalnya perbedaan mahasiswa ya sama mahasiswa gitu kan. Kalau mahasiswa ya pasti udah bisa lah untuk menghandle seperti itu kan. Dan yang jika dia belum bisa ya di sini kesempatan belajarnya gitu kan. Bagaimana nanti mengambil keputusan kepada orang ini gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak ada beberapa orang yang nggak masuk kelompok bagaimana? Nah itu diserahkan lagi kepada kalian gitu kan. Apa-apa biar juga kalian saling berbaur gitu, saling berkomunikasi segala macam. Jadi ya memang harus diserahkan ke kalian.
seperti itu. Ya, mungkin itu ya. Yang lain bagaimana? Atau ada yang sama sekali nggak setuju, Pak? Ini saya rasa saya keberatan ini, Pak. Gitu. Yang seperti Itu yang menentukan teman kelompoknya sendiri tuh gimana, Pak? maksudnya? Kan 4 orang. Ya. Buat kelompok 4 orang ya, Pak. Satu kelompok 4 orang. Enggak. Yang penting ada 4 kelompok gitu. Mau berapa orang satu kelompok ya terserah gitu. Enggak Bapak yang menentukan. Enggak. Cuma yang ditentukan cuma 4 kelompok, nggak boleh lebih dari 4 kelompok gitu. Jadi misalnya kelompok 1 cuma 2 orang, kelompok 2 20 orang, nggak apa-apa gitu. Secara kalian ya. Ya kan Pak, jadi nggak tahu nanti yang mau dibahas kelompok 1 apa. Nanti kalau misalnya kelompok 1 dan 2 sama, apa yang mau dibahas kayak mana Pak? Enggak, kan ini pembahasannya beda. Ada if, ada switch, ada while, ada for. Yang dibahas step Ya kelompok. kalau misalnya mereka, kan kita nggak tahu Pak, mau bahas mau nanti kan sama pula yang dibahas gitu Pak. Enggak apa-apa. Misalnya 2 kelompok ada 20 gitu kan. Dan sama semua gitu maksudnya yang dibahas. Ya sama kan bukan berarti sama sampai titik komanya juga sama, bahkan kan bisa ada yang berbeda gitu, meskipun sedikit ya nggak apa-apa. Maksudnya judulnya sama gitu nggak apa-apa ya Pak? Ya, tapi kan biasanya ada perbedaan lah. Misalnya mungkin menghitung apa kan, mungkin yang pertama dia inputnya cuma 2, yang kedua inputnya cuma 3, nanti kan untuk ke program nanti bisa kita pelajari lah dulu nanti, makanya biar tahu dulu gitu kan. Ya nggak apa-apa sama, tapi kan nggak 100%. Kalau 90%, 80% ya nggak apa-apa. Pak, bagaimana nasib orang yang nggak kebagian? Ya udah dewasa ya harus berusaha gitu kan. Harus berusaha. Jadi ya dia mencari gitu. Karena dia sadar nggak ada kelompoknya, ya dia yang mencari gitu kan. Nggak mungkin apa. Hanya sama-sama saling berkomunikasi, itu tadi kuncinya kan. Sama-sama saling komunikasi. Itu juga melatih kalian juga. Oke ya, mungkin minggu depan bisa saya terima. Jadi artinya bisa dinamis ya. Mungkin minggu depan nggak fix, ada lagi yang mau nambah ya nggak apa-apa, silakan. Karena mungkin ada nggak kebagian kelompok. Jadi minggu depan Pak udah mulai tampil? Nah, belum, masih panjang ini. Tampil ini masih panjang, mungkin di pertemuan ke-6 atau ke-7, karena ini pembahasannya udah program ya. Di sini nanti kita banyak lagi yang mau dibahas. Sebelum masuk ke situ ada tahapan-tahapannya gitu. Masih panjang, mungkin pertemuan ke-6 atau ke-7 ya, atau ke-5 sih gitu. Pak, izin tanya, ada buku panduannya nggak? Buku panduan apa? Biar saya cari. Soalnya saya kerja di perpustakaan, Pak, biar bisa saya cari buku panduan tugas kelompok ini. Oh, ya, nanti kita saran. kan ini nanti kita bahas tentang ini ya. Tunggu bentar ya, saya jelaskan. Nanti kita bahas tentang bahasa pemrograman C, cara memprogram. Dan ini kan nanti macam mana cara memprogram dengan if, switch, while, for. Nah, jadi mungkin kalau misalnya untuk buku tambahannya bisa cari aja itu nanti pemrograman C ya, pemrograman C menggunakan bahasa C ya, atau C atau C. Nah, nanti kita masuk dulu nih pembahasannya supaya tahu kan. Jadi bahasa C ya terserah mau penulisnya siapa, yang penting dia pemrograman bahasa C. Tuh, jadi situ nanti ada tuh untuk switch, ada if, while, for pasti. Karena itu memang biasanya itu yang selalu dibawakan. Dan ini memang kunci dari algoritma itu ya, percabangan atau nggak perulangan, seperti itu. Dan nanti kalau misalnya 2 minggu mau tampil atau udah mau, nanti saya setiap minggu saya ingatkan. Yang paling utama sih minggu depan udah bisa ya diberikan nama-nama kelompoknya 4 kelompok ya. Jadi nanti di situ nampak dia, misalnya dia yang nggak nampak, rupanya udah ada kelompok ya ini ya, bahkan dia rupanya nggak kebagian kelompok gitu. Jadi ya mungkin bisa nambah, bisa kurang, dan itu kan keputusan dari kelompoknya gitu. Dan makanya saling aktif gitu, nggak bisa
satu pihak aja yang aktif, seperti itu ya. Jelas ya? Atau masih kurang jelas, atau masih masih apa? Bagaimana? Udah jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau nanti ada yang ingin tanyakan, boleh hubungi saya. Iya, Pak. Kita lanjut ya materinya. Oke, kita masuk tentang bahasa dasar pemrograman 2 tentang bahasa pemrograman. Nah, di sini kita bahasa C. Kenapa sih bahasa C? Jadi nanti mungkin latar belakang atau kenapa sih kita menggunakan bahasa C? Kenapa nggak Python atau PHP misalnya dan lain-lain gitu kan. Kita jelaskan. Dan apa sih itu bahasa C? Jadi mungkin kita mulai dari sejarahnya ya. Bahasa pemrograman C dikembangkan pada tahun 1972 oleh Dennis Ritchie di laboratorium lonceng AT dan T. Ini laboratorium telegraf AT dan T yang terletak di Amerika Serikat. Jadi beliau inilah yang menemukan atau mengembangkan bahasa C ya. Dan bahasa C ini memang powerful ya. Jadi bahasa C ini dia digunakan pada sistem operasi karena kuatnya gitu, karena powerfulnya, karena stabilnya, dia digunakan di beberapa sistem operasi atau di banyak ya sistem operasi. Jadi kayak Mac gitu kan, Mac itu yang punya dari Apple gitu kan, itu menggunakan bahasa C sistem operasinya. Jadi dikembangkan dengan bahasa C. Itu juga nanti karena Mac itu turunan dari Unix ya, Unix itu sistem operasi. Dan Unix itu turunan dari dan Mac itu turunan dari Unix gitu. Jadi digunakanlah bahasa C. Selain itu juga banyak seperti kayak Linux ataupun bahkan Android itu kan dasarnya juga Linux, dan Linux itu dasarnya dari Unix, semua turunan dari situ, dan itu dikembangkan oleh bahasa C. Gitu. Maka kuat gitu bahasa C itu, powerful lah. Dennis Ritchie dikenal sebagai pendiri bahasa C. Awalnya bahasa C dikembangkan untuk digunakan dalam sistem operasi Unix ya. Jelas dalam sistem operasi Unix. Ini mewarisi banyak fitur dari bahasa sebelumnya seperti B dan BCPL. Kita sambung dikit ya. Sampai sejarahnya aja dulu, mungkin nanti kita sambung lagi setelah ini mungkin. Di C. Jadi ada beberapa bahasa sebelum bahasa C, itu ada namanya ALGOL, dikembangkan oleh grup internasional, BCPL, Martin Richard, B, Ken Thompson, traditional C, Dennis Ritchie, KNRC, Kernighan dan Dennis Ritchie, ANSI C, Komite ANSI, ANSI or ISO C, Komite ISO, C99, Komite Standarisasi. Jadi ini yang jadi nggak hanya langsung C yang keluar, dan itu kan C juga masuk dari perkembangan sebelumnya gitu. Seperti itu, dan perkembangan sebelumnya juga dari perkembangan sebelumnya gitu, dan memang yang terkenal yang digunakan banyak itu C, karena C sifatnya terbuka gitu ya, open source. Siapa aja bisa menggunakannya, siapa aja bisa mengubahnya, siapa aja bisa memodifikasinya gitu, mengupdate-nya seperti itu. Jadi itu termasuk itu yang membuat dia jadi makin pesat gitu, makin kencang perkembangannya. Karena beberapa bahasa program itu juga memang sifatnya tertutup, artinya ya hanya kelompok atau perusahaan itu saja yang mengetahuinya gitu. Berbeda kalau C, semua orang bisa mengetahui, bisa mempelajari, bisa memodifikasi, bisa menjalankan, dan itulah karena sifatnya yang terbuka. Ya mungkin sampai sini nanti ya. Kita bahas dulu kelebihan bahasa C. Bahasa C tersedia hampir di semua jenis komputer ya. Baik itu di laptop atau di HP sebenarnya bisa, cuma ada konfigurasi yang rumit ya. Kodenya sifatnya adalah portable dan fleksibel untuk semua jenis komputer. Bisa dijalankan di Windows, di Mac, di Linux juga bisa.
Bahasa C hanya menyediakan sedikit kata-kata kunci, hanya terdapat 32 kata kunci. 32 kata kunci. Jadi kata kunci ini nanti kata-kata yang penting ya dalam bahasa C, dan ini nggak bisa digunakan ketika nanti kita membuat program. Misalnya ada kata-kata INT itu kepanjangan integer gitu kan. Kita nggak bisa buat nama program INT gitu, karena INT itu termasuk dari kata kunci. Tapi kata kuncinya itu sedikit, 32 gitu. Seperti itu. Proses executable program C lebih cepat karena tadi ya diterjemahkan ke dalam bahasa mesin yang langsung dimengerti oleh mesin. Dukungan pustaka yang banyak. Jadi pustaka itu seperti library atau tambahan-tambahan pustaka ya. Jadi mungkin nanti kita tengok contohnya. C adalah bahasa yang terstruktur. Ini cocok ya untuk dipelajari di pemula. Dan ini yang membedakan C sama C++ nanti. Kalau C++ sifatnya lebih ke objek ya. Tapi kalau C itu bahasa terstruktur lebih ke fungsional atau function. Dia satu-satu dijalankan. Tapi memang ada kekurangannya nanti di beberapa fase. Selanjutnya bahasa C termasuk bahasa tingkat menengah. Meskipun nanti di beberapa buku juga termasuk bahasa tinggi, itu sama sih. Hanya berbeda persepsi. Artinya dia tetap lebih mudah dipahami daripada bahasa mesin. Yang bahasa mesin itu termasuk bahasa tingkat rendah. Dan ini nanti yang akan diterjemahkan oleh compiler atau translator tadi ya. Bahasa C ke bahasa mesin. Mungkin ini aja dulu ya. Kita sambung lagi nanti. Masih di kelebihan, saya izin dulu ya melaksanakan wajib sholat, dan muslim juga mungkin bisa. Nanti kita lanjut paling lama jam 6.55 ya, 10 menit. Ya silakan kalau mau nanti kita tambah lagi. Kalau mau matikan dulu juga nggak apa-apa ya, karena mungkin kuotanya habis kalau macam. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan. Sebelum kita lanjut ya. Ya bagus ya, ada dibuat grupnya. Semoga bisa ya. Berbaur. Ya. Oke. Kita lanjut ya, mungkin. Udah dibuat grupnya ya, bagus, silakan. Bagaimana koordinasikan ke yang lain. Ada pertanyaan, berarti kita lanjut. Terakhir kita bahas tentang kelebihan bahasa C. Kekurangan, ada kelebihan, ada kekurangan ya, harus realistis ya. Meskipun kekurangannya bisa ditutupin atau diminimalisir. Banyak operator serta fleksibilitas penulisan program kadang-kadang membingungkan pemakai. Karena maka alasan ini juga maka ada pendapat beberapa pengamat menyatakan bahasa C ini bahasa tingkat menengah gitu. Padahal ada juga yang mengatakan tinggi. Tapi semua bisa dipelajari. Gitu. Pada pemula pada umumnya akan kesulitan menggunakan pointer. Ini juga kekurangan dari bahasa C. Nanti kita tengok bagaimana pakai pointer. Tapi di sini lagi-lagi tetap bisa dipelajari ya. Meskipun ada kekurangan, tapi semuanya bisa ditutupi. Nah ini ilustrasi bahasa C. Ya 9 kurang. Oke. Ini ilustrasi bahasa C.
Dia portable, artinya dia bisa dijalankan di mana aja, di sistem operasi mana aja. Baru dia ini ya, mid level ya, atau tingkat menengah tadi. Simple, artinya dia nggak terlalu sulit, nggak sesulit bahasa tingkat rendah yang pasti. Lalu ada memory management, ini yang juga harus yang penting dalam bahasa program, suatu konsep atau infrastruktur yang penting ya dalam manajemen memori dalam suatu bahasa program. Dia faster atau lebih cepat menggunakan pointer dan recursion. Nah, ini juga penting di dalam bahasa program, apalagi nanti di algoritma recursion ini itu penting ya. Jadi recursion itu apa? Jadi recursion itu macam atau bisa dibilang sebuah fungsi atau objek atau apa ya? Iyalah, yang memanggil dirinya sendiri gitu. Bagaimana itu maksudnya memanggil dirinya sendiri? Contohnya bagaimana? Mungkin pendekatan yang lebih gampang itu seperti faktorial ya. Kan tahu faktorial ya dalam matematika. Faktorial dalam matematika kan bagaimana rumusnya? Yang tahu misalnya 6 faktorial. Berarti dia 6 dikali 5 dikali 4 dikali 2 dikali 1. Nah, sebenarnya itu kan dia bisa dikatakan rekursi atau memanggil dirinya sendiri. Bagaimana itu? Yaitu n dikurang n kurang 1 gitu kan. Dan itulah dia terus menerus. Terus n dikurang n kurang 1 lagi gitu, dikurang n kurang 1 lagi gitu, memanggil dirinya terus gitu, dikali dikali n kurang 1 dikali n kurang 1 itu sampai nanti n-nya itu jadi 0 gitu kan, atau jadi 1 kurang 1 sama dengan 0 gitu, sampai situ. Tapi dia tuh tetap memanggil n kurang 1 yang mana n kurang 1 itu dirinya sendiri gitu kan, fungsi dirinya sendiri yang dia sampai habis gitu kan, dan dia harus memang dalam keadaan berhenti. Kalau recursion itu harus ada kondisi di mana nanti dia berhenti. Kalau misalnya kayak matematika berarti tadi di berhentinya ketika nanti n dia sama dengan 1 kan, 1 kurang 1 sama dengan 0 gitu. Maka disitulah berhenti dia, bisa lagi itu. Tapi konsep recursion ini dalam bahasa C ada ya, artinya maka dia bagus gitu kan, atau bisa dibilang sesuai karena dia bisa menjalankan recursion tadi. Extensible rich library, banyak perpustakaan atau pustaka. Seperti misalnya kita ingin membuat perhitungan ya yang menggunakan rumus gitu, misalnya fungsi kuadrat segala macam. Mungkin ada nanti di bahasa C ada library atau pustaka yang mengatur itu atau yang mengendalikan itu, yang dia kita jadi nggak harus membuat program dari awal ya, misalnya x kuadrat gitu kan, itu buat seperti itu capek. Jadi kita tinggal masukkan aja library-nya atau pustakanya, tinggal kita hitung aja seperti itu. Jadi lebih gampang deh. Baru terstruktur tadi ya seperti prosedural, dia berbeda dengan C++, nanti dia yang berbasis objek, ini berbentuk prosedural. Artinya prosedural itu bagaimana dia setiap tahapan dilalui gitu. Kalau objek bagaimana? Kalau objek itu meskipun nanti ada juga kekurangan di sini ya, di apa namanya, di prosedural ada kekurangannya juga. Kalau di objek dia bisa berjalan gitu, misalnya nggak harus rentetan gitu. Misalnya contoh kecilnya itu kayak kereta gitu. Ketika kita mau klakson ya, menklakson sebuah di kereta, kita nggak harus berhenti dulu kan. Kalau di prosedural dia menjalankan satu-satu gitu, artinya berarti berhenti dulu keretanya baru klakson baru jalan lagi ya. Kalau di objek nanti berbasis objek atau di C++ atau di bahasa pemrograman yang lain itu berbentuk objek, jadi dia bisa saling berjalan gitu meskipun nggak harus berurutan seperti itu. Kenapa nggak C++ kita pelajari? Karena ya memang harus ini dulu gitu kita pelajarin, nggak bisa itu langsung masuk ke C++. Karena tahapannya ya memang harus ini. Baru mid level tadi atau bahasa tingkat menengah. Itu tambahan aja ini. Kita lanjut. Nah, file atau berkas dalam bahasa C. Jadi ketika kita ya seorang yang membuat program dengan bahasa C,
itu apa aja sih yang dihasilkan? Kan tadi kita udah bahas sebelumnya atau di sebelumnya kita jelaskan ini, bahwasanya dia ini si bahasa C nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Nah, dan bahasa mesin inilah nanti apa aja sih yang terbentuk selain bahasa mesin, dan bagaimana sih apa aja yang terjadi gitu di dalam bahasa C. Nanti kita tengok ya. Jadi Jaringan. Kira punya aku jaringan ya. Bagus jaringan makanya. Pak Adam. masih bisa dengar suara saya? Masih Pak, masih. Masih Oh, ya. Pak. Masih. Jadi jaringannya terputus tiba-tiba, nggak tahu kenapa. Oke, saya lanjut ya. Saya matikan aja video saya. Ya. Kita lanjut ya. Jadi apa aja yang terbentuk dalam bahasa C ya? Kalau kita membuat program di bahasa C, apa aja gitu yang terbentuk dalam bahasa C. Ya kalau misalnya ada gangguan, silakan mungkin Pak terputus atau gimana ya, bisa konfirmasi ke kami. Jadi di dalam bahasa C atau ketika kita membuat program bahasa C itu yang terbentuk atau apa aja yang terdapat gitu kan. Jadi yang pertama ada namanya source file. Source file ini adalah file yang berisi kode sumber program yang dia nanti .c gitu ya. Jadi kita membuat program ya itu dia misalnya program 1.c itulah yang utamanya itu, dan yang program 1.c inilah nanti yang akan diterjemahkan atau yang ditranslasikan atau yang dikompilasi oleh si compilernya atau si translatornya gitu ke dalam bahasa mesin. Nah, tapi yang dijalankan, yang dihasilkan itu banyak gitu ya. Maka nanti ada di sini nanti beberapa itu source file ya tadi, yaitu berisi sumber kode sumber program inilah dia yang utamanya ya. Ekstensi file berkas C tidak .c. File berisi kode sumber C yang mendefinisikan fungsi utama dan mungkin fungsi lain. Kemudian header file. File header adalah file dengan ekstensi .h dan nanti .c ada yang .h. Ketika kita compile kita hasilkan .c dan .h yang berisi deklarasi fungsi C dan definisi makro dan untuk dibagikan antara beberapa file sumber. Kemudian object file ya. Object file ini nanti ada .o, ujungnya .o, berarti kode mesin format dapat di-relocatable yang biasanya tidak dapat dieksekusi secara langsung. File objek diproduksi oleh perakit kompilasi. Nah, ini juga dihasilkan oleh perakit atau kompilasi atau kompilator atau penerjemah atau translator sama ya, dan atau penerjemah bahasa lainnya, dan digunakan sebagai input ke linker. Nanti dia jadi input ke linker yang pada gilirannya biasanya menghasilkan executable atau library dengan penggabungan bagian-bagian file objek ketika digabungkan atau dihubungkan oleh linker. Dan yang terakhir atau selanjutnya itu berkas bisa eksekusi atau berkas eksekusi. Jadi nanti kalau misalnya di dalam Windows itu nanti jadi .x gitu, .xc gitu. Jadi file binary executable dihasilkan oleh linker. Ini juga dihasilkan oleh linker ya, oleh tadi kompilatornya juga. Linker link berbagai objek untuk menghasilkan file biner yang dapat langsung dieksekusi seperti itu. Jadi dia tetap juga ini nanti juga terbentuk gitu dalam kompilator atau compiler, dia jadi .x seperti itu yang bisa dijalankan secara langsung di komputer kita. Nah, ini gambarannya ada source code dari
apa namanya, dari sini source code itu yang tadi misalnya program 1.c preprocessor di praproses baru masuk ke compiler. Nah, di sini nanti dia dijadikan assembly code tadi atau bahasa mesin atau bahasa assembly atau bahasa rakitan sama, dan dia menghasilkan objek file dan membuat link ke mana, ke objek file yang lain atau ke library yang lain jika dia dibutuhkan. Misalnya seperti jika dia membutuhkan library matematika, maka dia menghubungkan ke library matematika, dan ini nanti yang akan menghasilkan satu kode ya, atau kode eksekusi atau program eksekusi yang dapat dijalankan di komputer kita. Seperti itu. Ini gambarannya. Jaringan saya tiba-tiba gini. Jadi environment itu apa? Environment itu lingkungan kerja ya, atau kita mau membuat program C, bagaimana sih, apa aja yang perlu kita siapkan, itu environment ya, secara garis besarnya. Apa aja yang harus kita siapkan dalam atau untuk membuat program bahasa C. Jadi yang pertama yang pasti kita butuhkan itu namanya compiler, karena tadi kan secara konsep ya, maksudnya si bahasa C tadi, si kode sumber .c tadi, program 1.c itu dimasukkan ke compiler atau kompilator, maka nanti dia jadi hasilnya bahasa mesin, dan juga nanti jadi juga apa namanya, executable file atau aplikasi yang dapat dieksekusi gitu, program yang dapat dieksekusi. Jadi kita butuh compiler yang nanti bergunanya untuk membuat kode sumber .c tadi, misalnya program 1.c menjadi program executable gitu, program yang dapat dijalankan seperti itu. Nanti kita tengok ya bagaimana proses compiler ini. Nah, dari sini langsung. Jadi mungkin ke depan kita dari mulai sini atau selanjutnya kita juga campur ya antara praktek sama teori gitu. Jadi karena memang ini harus ada prakteknya gitu. Kalau nggak ada praktek kan ya bukan pemrograman gitu kan. Adalah sebuah program komputer. Jadi semua atau compiler ini juga sama macam program komputer, cuma dia goib ya. Artinya nggak nampak secara mata gitu. Nggak kayak Microsoft Word atau Excel gitu. Dia nggak ada. Tapi dia ada di komputer kita dan kita harus install gitu nanti ketika kita ingin membuat program C gitu. Dan ini kompilator ini tergantung ya, ada banyak, maksudnya kalau kita menggunakan bahasa C berarti nanti compiler bahasa C yang kita butuhkan gitu, bukan bahasa lain seperti itu. Jadi ketika kita memprogram bahasa C, maka kompilator atau compiler bahasa C yang kita butuhkan. Dan itu nanti banyak ya. Berguna untuk menerjemahkan program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu menjadi program yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain. Biasanya digunakan untuk program komputer yang menerjemahkan bahasa program tulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti bahasa C ya, menjadi bahasa mesin. Nah, kan jadi dia menjadikan bahasa mesin biasanya dengan bahasa assembly sebagai perantara. Jadi ya, bahasa mesin, bahasa assembly itu sama ya. Jadi dia mengubah si kode sumber menjadi bahasa mesin, bahasa assembly. Secara umum itu ada 3 bagian ya. Ada kompilator itu sendiri yang menerima kode sumber dan menghasilkan bahasa tingkat rendah atau assembly atau bahasa mesin atau bahasa rakitan, sama baru assemblernya yang menerima keluaran kompilator dan menghasilkan berkas objek dalam bahasa mesin. Ini yang akan nanti dihubungkan oleh linker yang menerima berkas objek keluaran assembler untuk kemudian digabungkan dengan pustaka-pustaka yang diperlukan. Jadi misalnya dia ada tadi ya seperti pakai pustaka matematika dihubungkan, yang dimana nanti pustaka itu juga sebenarnya kita install gitu atau kita letakkan di komputer kita gitu. Jadi si linker ini yang menghubungkan, oh si pustaka ini terletak di sini, saya ingin mengambil pustaka ini ke dalam source atau kode sumber ini, kode sumber program 1.c ini untuk dijalankan jadi sebuah program yang utuh gitu. Itu secara garis besar ada 3 ya, dan compiler ini banyak jenisnya, artinya banyak jenis, banyak yang membuat gitu kan, banyak vendor-vendornya, sama lah seperti kayak Android gitu kan, banyak vendornya seperti mungkin kayak Xiaomi, Vivo, Oppo, Samsung dan lain-lain. Compiler C juga seperti banyak jenisnya, banyak vendornya. Ada yang paling sering itu nanti kita atau yang nanti kita gunakan itu GCC. GCC itu adalah kepanjangan dari GNU C compiler. Ada juga MinGW, ada Silang, ada LCC, LuxCC, Tiny C compiler, Borland, Turbo C, banyak ya. VBCC, XLC, Small C dan lain-lain.
Tapi ini semua nggak kita gunakan. Jadi nanti yang mungkin yang kita gunakan itu adalah GCC, GNU C compiler atau MinGW ya. Jadi kita lihat bagaimana. Itu ya. Jadi mungkin untuk gambarannya saya langsung praktekkan aja di sini bagaimana sih si bahasa C itu dia membuat sebuah program gitu. Jadi mungkin nampak ya masih monitor saya di sini ya. Nampak, Pak. Oke. Saya ada di sini. Ini untuk gambarannya ya. Jadi nanti ini Masih belum, Pak. masih belum apa? Pak, nggak nampak, Pak. Nggak nampak, masih belum nampak, Pak. Nampak ya? Bentar ya. Iya, jadi maksudnya apa ya? Bentar ya. Unstable. Bentar saya ganti bentar ya. Duh, kacau ini kayak gini sih. Iya. Halo, masih nampak ya? Udah? Halo, halo. Bisa dibantu? Udah, Pak, baru. Baru ya? Iya. Jaringannya tahu gitu. Oke. Sini saya nih nampak ya ini ya tulisannya ya. Saya perbesar. Mana ya? Atau ini. Saya buka dengan yang lain bentar ya. Jadi di sini ada satu contoh program sederhana. Ada tes.c ya. Tes.c saya buka bentar ya. Jadi memang sebenarnya waktu kita kurang sih ya, kurang apa namanya? Ada ya di ada. Jadi ini ada program sederhana tes.c, tapi tidak apa sifatnya, tapi sementara itu usah dulu dipahami, artinya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas gitu kan. Untuk sekarang cukup tahu dulu sih bagaimana si C ini atau kerja gitu, tahapan-tahapan si C. Di sini nampak ya, saya di sini ada kata saya gitu kan. Dan ini ketika ini ya ini bisa dibuka, jadi juga menggunakan seperti text editor biasa ya. Kita menyebut text editor, kita buat program atau program 1.c gitu kan. Lalu itu nanti yang akan kita compile atau kita translasikan ke bahasa mesin seperti itu. Tapi bisa menggunakan notepad biasa, tapi dia kurang membantu gitu. Kalau misalnya ini kan saya di sini menggunakan Visual Studio Code ya, yang lebih modern lah ibaratnya. Dia terbantu, kenapa? Karena dia bisa langsung deteksi di mana dia typo-typo yang salah gitu. Jadi di sini misalnya saya buat gini, jadi langsung putih dia kan, itu dia menandakan salah. Tapi kalau di notepad aja kan itu nggak seperti itu, dia murni hitam aja seperti itu kan. Tapi bisa juga digunakan. Tapi lebih membantu lagi kita memakai seperti ini. Dan nanti juga kita bahas lagi apa itu IDE atau kode editor yang lain gitu. Jadi ini sini ada contoh programnya. Jadi di sini juga saya sudah punya namanya GCC. Kalau kawan-kawan nampak ya, di sini saya ketik apa? Halo, Pak. Halo ya. Halo. Saya nampak ya sini saya ngetik halo ya. Nampak. Oke, jadi tadi kita bahas kompilator namanya GCC. Jadi sebenarnya di sini dia nggak nampak secara program, tapi dia tuh sudah terinstall ya. Apa buktinya terinstall? Kita bisa ngecek gini ya, GCC min version. Nah, ini udah ada ya, terinstall. Dia kalau nggak terinstall
beda gitu intinya. Misalnya ini kalau gini nggak terinstall ya, atau inilah, dia nggak ada, not found. Tapi kalau kita buat GCC, dan ini nanti bisa dibuat ya kalau di Windows berarti nanti dia di command prompt. Ini kebetulan saya nggak pakai Windows ya. Jadi di command prompt bisa dicek seperti ini, atau di command prompt ya. Misalnya, atau command line, command prompt sama. GCC min version di sini ada versi yang ke-9 berarti ya yang saya gunakan ini. Seperti itu ya. Waktunya 22 menit lagi ya. Atau kita tambah tadi ya, tambah 10 menit ya. 5 menit. Nanti saya bilang ke dosennya, ke Bu Rida ya. Oke, ini ya. Jadi udah terinstall. Jadi di sini udah ada, dan ini ya si GCC ini itu berada di sini ya. Artinya ini command prompt-nya ini itu berada di sini, di lokasi ini. Jadi kita tinggal compile aja. Bagaimana cara compile-nya? Kita panggil GCC. Nama filenya itu test.c. Test.c, baru kita kasih /o, itu output. Outputnya apa? Kita buat nama programnya. Misalnya eksekusi tes 1 gitu kan. Ini nama program nanti yang dihasilkan. Lihat ya, di sini nggak ada yang namanya, atau sini ada eksekusi tes, mungkin saya hapus, tapi berbeda ya. Sini saya buat eksekusi tes 1 ya, atau eksekusi tes 99 misalnya. Biar nampak perbedaannya. Oke, di sini nggak ada ya. Ketika kita enter ini, dia tuh udah selesai. Berarti dia udah mengcompile si test.c ini menjadi sebuah program tes eksekusi tes 99. Meskipun tadi nggak hanya satu file yang terbentuk tadi, ada 4 ya, ada linker, ada objek. Tapi yang paling nampak itu ada eksekusi atau program eksekusi, executable, yaitu nanti eksekusi tes.99. Ketika kita buka ini ya, di sini langsung ada dia eksekusi tes 99. Udah terbentuk di sini. Nah, kebetulan saya pakai di sini untuk menjalankan ini. Kalau nanti di Windows bisa langsung di double klik ya, langsung berjalan. Tapi kalau di sini, cara menjalankannya itu harus seperti ini. Kita buat ini, eksekusi tes 99, titik, garis miring, enter. Nah, ini dia hasil program yang kita buat tadi. Ini programnya hanya mencetak kata-kata atau string nanti. Nah, ini yang dicetaknya, sama ya. Nah, itu untuk mengetahui bagaimana sih apa itu include, apa itu integer main, nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Yang penting di sini kita tahu dulu bagaimana konsep kerja si compiler tadi dan bahasa C tadi, kode sumber tadi. Ya seperti itu ya. Kita lanjut. Namun dengan cara seperti ini agak rumit gitu kan. Kita harus buka ini, kita harus buka ini. Nanti jadi ada namanya dia IDE gitu. Apa itu IDE? Kita sambung. Jadi IDE itu adalah ini ya, sebuah text editor khusus yang di dalamnya terdapat compiler dan juga peralatan lain yang dibutuhkan untuk development. Jadi kita nggak perlu install satu-satu kayak GCC tadi kan, kita nggak perlu install satu-satu. Jadi kita cukup install si IDE ini, Integrated Development Environment, jadi udah semua gitu, nggak perlu capek-capek lagi. IDE memudahkan programmer dalam membuat program karena tidak perlu melakukan kompilasi secara manual tadi ya. Dan kompilasi manual tadi kita udah tengok ya caranya. Baru salah satu IDE atau jenis IDE atau produk IDE itu ada namanya CodeBlocks. Jadi CodeBlocks itu adalah sebuah IDE lingkungan development terintegrasi untuk pemrograman bahasa C, C++, dan Fortran. Jadi dia memang khusus untuk ini. Berbagai macam free compiler tersedia di sana. Jadi ketika kita menginstal si CodeBlocks, kita juga udah menginstal compiler gitu. Ada apa aja? Ada GNU CC, ada si Gwin, ya. Kenapa? Kenapa? Suara saya masih jelas? Halo? Jaringan Bapak lagi gangguannya. Halo, putus-putus Pak, suara Bapak, Pak. Putus-putus ya? Iya, Pak. Iya. Ini jadi nanti kita teringatnya prakteknya cemana ini kita ya? Zoom juga kah atau cemana? Itulah nggak ngerti Bang nih cemana. Ini aja pun nggak ngerti kalau nggak dipraktek.
Udah ya, mungkin saya lanjut dulu ya. Waktu kita Oh iya Pak. udah mepet soalnya. Iya, Jadi Pak. mungkin biar nggak salah nangkap, harus kita selesaikan. Tadi kita sampai ke IDE ya. Mungkin saya masih nampak ya, atau masih dengar ya suara saya ya. Kita masih Cuma Nggak kadang Bapak. nampak sharingnya. Masih, Kenapa? Pak. Bapak, Sharingnya nggak nampak. ya. Nggak tahu kenapa jaringannya seperti ini. Ya mungkin ini kendala di online ini. Mungkin Tiba-tiba. providernya lagi di jaringan mungkin Pak. Ya. Jaringan. Ya betul. Oke, kita saja abaikan. Mungkin nanti bisa dibaca-baca juga ya karena udah diberikan ya beberapa slide-nya. Nanti juga ada rekamannya, bisa ditengok-tengok ulang. Jadi kode blocks ya terakhir tadi kode blocks. Jadi intinya kita cukup install kode blocks dan semua itu udah terinstall otomatis. Tinggal kita jalankan kode blocks-nya aja gitu. Nah ini ada jadi bisa kawan-kawan download di sini di kode blocks sesuai dengan mesin masing-masing, bisa Windows, bisa Mac, dan yang lain. Ketika ada di download, klik kanan, run as administrator, install seperti biasa, checklist semua aja. Untuk yang baru bagi baru belajar, checklist aja semua, baru klik next. Nanti baru di sini dia mendeteksi compiler. Nah, kalau dia compilernya itu tersedia, berarti dia langsung memilih gitu atau terdeteksi. Tapi kalau misalnya nggak ada, nanti dia diinstalkan compiler gitu. Jadi langsung diinstalkan compilernya dan baru nanti tinggal dijalankan gitu. Itu ya, jadi gampang sih untuk installnya. Jadi cukup ini aja, nanti sudah selesai. Dan untuk membuat program satu file program sumber kode kayak tadi ya, kayak contoh tadi ya, tinggal kita buat file baru empty file, new empty file. Baru kita buat seperti tadi, misalnya kita kopas ya kan seperti tadi, baru tinggal kita ini build and run. Nanti di sini ada di bawah dari menu-menu ini ada build and run. Tinggal kita jalankan aja nih build and run-nya, maka nanti dia langsung jalan dan langsung mengeluarkan programnya gitu. Jadi nggak harus kita compile manual, nggak harus kita klik 2 kali programnya yang udah jadi. Nggak. Jadi kita tinggal klik ini build and run, maka dia langsung menjalankan program yang udah jadinya. Seperti itu ya. Jadi seperti itu di kode blocks. Jadi memang kalau harus diinstal ya kode blocks. Jadi memang lebih efektif diinstal di masing-masing laptop ya atau mesin. Nggak harus punya ya, nggak harus punya, tapi setidaknya ada gitu. Maksudnya mungkin dia bisa minjem atau berbagi gitu kan. Biar tahu bagaimana sih kode blocks ini atau apa kan. Untuk prakteknya tadi ya, saya sempat dengar juga bagaimana mungkin apalagi di sini memang secara prakteknya memang mandiri ya, makanya nanti mungkin tugasnya lebih banyak ke praktek juga. Itulah salah satu membuat taktiknya gitu biar lebih banyak praktek. Nanti juga kita praktek juga tapi di setiap pertemuan kalau disempat-sempatkan gitu lah. Tapi misalnya ini ya, jadi kalau bisa harus memang ada laptopnya atau komputernya atau mesinnya dan install ini kode blocks. Tapi kalau misalnya udah semaksimal mungkin usaha segala macam nggak ada gitu kan, ya nanti kita ada juga alternatif nanti namanya IDE One ya. IDE itu kan yang tadi ya IDE One, artinya online gitu.com. IDE One adalah alat compiler dan debugging online yang memungkinkan Anda untuk mengkompilasi kode sumber dan menjalankannya secara online lebih dari 60 bahasa pemrograman. Jadi cukup ini bisa, kalau ini dia bisa dijalankan di HP ya, di HP bisa. Cuma ini untuk percobaan, artinya untuk nyoba-nyoba ya. Memang lebih efektif kalau kita langsung install di komputer kita kan, nanti ada beberapa library gitu yang kita gunakan misalnya atau yang lain. Tapi jika untuk mencoba melatih dari sini juga bisa gitu. Pilih bahasa pemrograman, masukkan kode sumber dan data masukkan operasional gitu. Tinggal kita coding, kita pilih bahasanya dan langsung siap untuk kita jalankan ya. Mungkin ada sedikit waktu ya. Semoga bisa kita praktekkan langsung dan jaringan saya mendukung. IDE One, kalau misalnya kawan-kawan nanti nggak sempat ya bisa Mungkin selagi waktu ada yang ingin tanyakan sampai sini.
Mungkin udah selesai ya materi kita terakhir. Ini gambaran nanti kenapa? Iya, jaringan emang tiba-tiba lama, nggak tahu kenapa. Tadi kayak bagus-bagus aja. Nah, jadi ini ya, mungkin ini macam apa ya? Masih bisa, semoga aja. Kita copy aja ini yang tadi, kita coba copy. Kita close yang ini, kita coba copy yang ini ya. Kebetulan di sini dia pas menggunakan C ya. Nih, di sini tinggal kita coding di sini, kita copy tadi yang tadi misalnya, baru di sini ada pilih bahasanya, kita pilih bahasa. Gambarnya, Pak. Iya ya. Tuh, jaringan di sini mungkin memang. Oke, nampak ya nih? Udah nampak? Nampak Pak, nampak Pak. Nampak Pak, nampak Pak. Nah, Masih oke, yang de1.com. Masih yang tadi, Pak. de1.com. Ini kan ini kode yang tadi ya, yang saya copy yang tadi di komputer saya, ini yang tadi. Tinggal kita pilih aja sih nanti bahasanya. Ini kebetulan pas bahasa C. Ini abaikan aja dulu semua, baru tinggal di-run-kan ya. Tinggal di-run. Ya, nanti keluar hasilnya bagaimana. Ya mungkin ini tergantung juga jaringan ya. Jadi mungkin jaringan saya di sini agak lama, tiba-tiba mungkin jadi hasilnya lebih keluar aja hasil lama. Jadi tapi intinya si IDE1 ini bisa sih jadi alternatif ya kalau misalnya udah diusahakan ya. Beda ya yang nggak diusahakan sama diusahakan. Dia udah usaha semaksimal mungkin tapi nggak ada mesin, nggak ada laptop gitu kan. Hanya punya HP misalnya. Ya udah nanti menggunakan IDE1 apa-apa. Nanti misalnya untuk untuk kayak kayak persentase itu kan bisa boleh menggunakan itu. Kalau misalnya sama sekali udah diusahakan nggak ada gitu ya. Ya di sini jaringan saya lama ya, jadi mungkin bisa bisa tunggulah lagi nunggu. Nah, sini udah selesai. Nah di sini udah keluar saya ini ya sama ya seperti tadi kan hasilnya sama ini yang tadi dan ini bisa langsung keluar. Saya kata-kata langsung keluar. Ya seperti itu. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Pas ya 7.30. Kita kejar-kejar. Mungkin itu ya. Ada yang ingin disampaikan dan ditanyakan karena mungkin itu semua materi atau pembahasan kita pada hari ini. Jadi nanti ada tugas juga mohon dikerjakan ya. Tugasnya gampang sih. Yang pertama nanti buat algoritma ya pertemuan minggu lalu. Baru nanti yang kedua ini seperti kayak ini, membuat program ini ya, cetak sederhana seperti ini. Ya, seperti itu ya, kawan-kawan. Pak, jadi kode blok itu di-download, Pak. Jadi Iya. kode blok itu di-download, Pak. Iya, di-download. Benar. Di-download di laptop masing-masing ya, jangan di laptop tetangga. Nanti tetangganya nggak izin, marah. Ya. Ya. Itu besar, Pak. Itu ya, jadi Itu besar, Pak. 100-an MB kalau nggak salah saya ya. 100-an sih, nggak sampai gigaan, tapi paling ratusan ya, 100 atau 200 lah. Paling besar 200, nggak sampai 200 sepertinya, 100 sekian. Ini bisa dicek ya, berapa besarnya. Tinggal di download yang masing-masing. Itu ya. Kalau minggu depan ke tempat Bapak aja Pak boleh, Pak. Tempat Bapak aja Pak boleh, Pak. Kenapa? Enggak, maksud saya sih kurang jelas juga di ini. Maksudnya kan kalau minggu depan seandainya ke tempat Bapak langsung praktek bawa laptop atau yang memiliki laptop kan itu. Jangan untuk stay di wilayah Medan, Bisa sih, tapi nanti takutnya semua datang ada rame-rame digrebek. 3 kali lah Bapak. Jadi ini tadi grupnya apa maksudnya tadi ya? Aku kurang paham. Mohon maaf ya. Nah, nanti bisa untuk masalah grup bisa dikomunikasikan dengan kawan-kawan yang lain ya. Tujuannya apa, bagaimana nanti kalau misalnya kurang jelas bisa nanti perwakilannya tanya ke saya ya. Ini saya galau nih, jaringannya kayak gini tiba-tiba. Nggak mau ini sebenarnya. Jaringan nggak stabil, malam minggu pula. Iya. Oke ya. Itu aja ya. Iya Pak. Yang di Medan kita tempat Pak Adam aja ya. Ya, nanti mungkin kalau apa Alamatnya Pak. bisa nanti di Pak.
Ya, nanti ya. Salah, Pak. Oke, ada lagi yang tanyakan? Tetap Ya, semua jadi Bapak ini. kalau nggak ada lagi, kita tutup. Ya, jadi memang ini ada rekamannya. Kalau misalnya kawan-kawan juga mau tengok rekamannya di sini nanti ya, coba ya. Di YouTube-nya ada. Iya. Nanti saya kirim Apa ya. YouTube-nya? Bisa nanti tanya ke kawan yang lain ya, atau tanya ke saya langsung. Ampun, saya udah Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, siap Pak, siap. Iya, Pak. tutup aja. Terima kasih, semangat semuanya. Sampai jumpa di minggu Iya, depan. Pak. Izin lagi, Pak. Makasih, Pak. Akhir kata, Iya, Pak. selamat malam. Malam Pak. Malam, Pak. Waalaikumsalam. Selamat